Sebenarnya film si Jin ini berasal dari Turki, dan film kedua ini gua nggak tahu ya ini diangkat juga dari film horor Turki itukah atau berbeda. Kalau nggak salah si Jin kemarin plek ketiplek mirip banget sama versi originalnya, cuman ditambahin sensasi-sensasi drama dan juga ada peningkatan dari detail cerita gitulah. Dan untuk film si Jin yang kedua ini nggak berkaitan dengan film pertamanya ya. Jadi kalau kalian ngelewatin film pertamanya dan pengen nonton film ini ya nggak apa-apa, karena ceritanya nggak bersinambungan sama sekali gitu. Yang gua nggak tahu apakah film ini persis juga kayak film si Jin yang di Turki itu atau enggak. Jadi I have no clue. Jadi review ini hanya sebatas yang gua saksikan di bioskop. Oke, di film ini ada Yunita Siregar yang main apa di Home Sweet Loan tahun berapa itu. Terus juga ada Dinda Kanya Dewi, kemudian ada Tara Budiman, ada juga Kawai Labiba. Nah, film ini untungnya menggaet pemain ataupun aktor, aktris yang menurut gua cukup underrated. Kayak apa, Kawai Labiba kan jarang banget ya kita lihat film-film dia gitu, jarang banget mendapatkan screen time di layar bioskop Indonesia. Film-filmnya juga baru sedikit gitu kan. Tapi dia mencuri perhatian banget waktu di film Satu Kakak Tujuh Ponakan kemarin, dan gila acting dia keren banget. Sama pun di film ini si Jin Kitab si Jin dan Alien ini dia mainnya keren banget. Dia kan sebagai pemeran utama juga ya kan di film ini, dan wah gila sih, kayak ya keren aja gitu dari segi nangisnya, takutnya. Dan gua rasa Kawai Labiba ini cocok banget untuk film-film Indonesia selanjutnya gitu, entah itu drama kah. Kalau untuk horor kayaknya jangan dulu deh. Gue pengen lihat dia di film-film drama gitu. Dia masih muda kan, 20-an tahun gitu, dan acting dia keren banget emang. Haruslah kita lihat acting dia di film-film lain gitu. Dan kemudian Yunita Siregar yang pernah main di film Home Sweet Loan itu, oh gila, keren juga di film ini. Keren. Kayaknya ini film pertama dia main film horor ya. Kemudian ada Dinda Kanya Dewi. Dinda Kanya Dewi ini kayak apa ya, ngingetin gue dengan peran-peran dia di sinetron gitu, sebagai orang yang cerewet, galak. Ya begitulah, dojanya marah-marah banget gitu. Di film ini pun demikian, dia punya peran yang seperti itu. Jadi gua kira ini film Hadrah Daeng Ratu berhasil memaksimalkan potensi pemain-pemainnya gitu. Berhasil membawa pemain-pemainnya, baik itu Dinda Kanya Dewi, Kawai Labiba, dan juga Yunita Siregar ke dalam kualitas acting yang pas banget dengan karakter yang mereka mainkan gitu. Yang kayak gue bilang contohnya aja Dinda Kanya Dewi. Dinda Kanya Dewi di film ini emang kayak marah-marah terus, jadi ngingetin gua sama peran-peran dia di karakter dia di sinetron Indonesia gitu. Di sini sinopsisnya dulu, kalau kalian pengen tahu sinopsisnya adalah di sini Yunita Siregar yang memerankan karakter Yuli. Dia ini nih bergabunglah dengan keluarganya si Dinda Kanya Dewi gitu, tapi dia diperlakukan tidak adil, diperlakukan sehina mungkin, kayak dijadiin pembantu lah seperti itu. Dan akhirnya dia rasa benci, marah. Akhirnya Yunita Siregar pergi ke dukun, terus ingin menyantet satu keluarga ini. Apakah berhasil? Nah, kalian tonton aja tuh. Tapi gimana ya, secara kualitas cerita ini menurut gua agak mirip-mirip sinetron gitu ya, dari dialognya juga. Karena di dialognya ini dibilang kalau ada kata-kata gini lah kurang lebih, dasar kamu tuh ya anak selingkuhan. Nah itu kan kalimat itu kan menggambarkan sinetron banget kalau di pikiran gue ya. Atau kalau kalian berpendapat yang sama juga dengan gue ketika mendengar kata-kata anak selingkuhan, anak inilah begitu, nggak tahu diuntung, itu kayak gue bayangan gue tuh ini sinetron gitu. Tapi selayaknya film-film rapi, film sebelum-sebelumnya gitu, untuk horornya terutama, film ini ya samalah kalau kalian udah pernah sering banget nonton film-film Raffi Film, kalian tau lah Raffi Film ini selalu mengedepankan horor yang berdarah semacam itu. Apalagi ini santet kan, santet ya harusnya lebih berdarah lagi, harus punya kengerian yang bikin penontonnya tuh entah merinding lah atau nggak kuat buat ngelihat adegannya gitu. Ada beberapa adegan yang emang gore banget gitu, tapi menurut gua ada satu adegan yang mainkan bola mata itu kan, entah kenapa tiba-tiba aja langsung kelar copot gitu. Gua tuh pengen cara dia melepaskan bola matanya itu tuh kayak gimana, itu kan sebenarnya bisa ditingkatkan lagi gitu ya kan. Adrenalin penontonnya dimain-mainkan lagi gitu. Tapi sayangnya film ini langsung ya udah copot aja gitu. Tiba-tiba langsung di lantai aja gitu bola matanya copot. Kayak kok bisa gitu dia mencopot bola mata seperti itu kan jadi kayak gua sebagai penonton tuh bertanya-tanya gitu. Dan sebenarnya itu potensial banget untuk memberikan kesan ngeri, ngilu ke penontonnya. Tapi di film ini walaupun banyak adegan gore, gua sama sekali nggak ngerasain ngilu gitu. Entah kenapa, mungkin karena emang ya
tipikal film-film santet begitulah yang udah banyak banget tayang di bioskop, jadi kayak harusnya ada sesuatu yang lebih ngilu daripada daripada adegan-adegan di film ini gitu. Tapi adegan favorit gua kalau masalah gore adalah adegan si Yono, ada karakter Yono di sini, dia di toko gitu nutup apa sih namanya tuh? Kayak rolling door tapi bukan rolling door gitu. Nah, itu yang masuk menurut gua ngerinya dapat, dan juga cara mereka membuat hancurnya Yono ini itu keren banget, kayak wah, oke lah, ini adegan ini jadi favorit gua gitu. Tapi untuk masalah acting, untunglah pemain-pemain di sini actingnya keren-keren semua, terutama untuk Dinda Kanya Dewi, Kawai Labibah, dan juga Yunita Siregar. Tiga ini emang sengaja disimpan oleh Hadrah Daeng Ratu, dilama-lamain karena memang tiga ini ngelit banget sih. Karena acting mereka ini benar-benar sepowerful itu, sekuat itu di dalam film ini. Walaupun ceritanya emang gua nggak tahu lagi, ini kayak film-film kebanyakan horor-horor Indonesia lah, ada orang yang balas dendam segala macam. Ya kayak di film ini kan dikasih tahu gitu kalau Yunita Siregar ataupun Yuli ini kedukun santet gitu. Tapi ternyata entah kenapa semua perjalanan dia dalam menyantet itu tuh kayak nggak ada suatu masalah apapun gitu. Mulus banget. Jadi kan di sini kayak gua ngerasa orang jahat tuh ya bakal selalu menang gitu. Dan juga di film ini gua masih kurang deh. Negatifnya di sini nggak sejelas itu sih. Kan di awal kan dikasih tahu gitu kan kalau si Yuli ini pergi ke rumah dukun yang ternyata itu dukunnya jauh banget. Kemudian dia ngambil mayat terus balik lagi ke rumah dukun, terus dia liatin gitu kan dia melakukan santet di rumah dukun itu dengan si jenazahnya ini. Tapi di suatu adegan lain entah kenapa tiba-tiba si Yuli ini punya rumah atau gubuk tua gitu di deket rumahnya si keluarga mereka ini. Kayak beda banget dengan di awal yang dikasih tahu kalau ini tuh rumah tuh jauh banget, rumah dukunnya tuh jauh banget lah. Kenapa tiba-tiba mau ke endingnya kok rumahnya malah kayak deket banget dengan ini ya? Aneh. Cuman nggak tahu deh, itu mungkin karena guanya yang lupa atau melewatkan suatu adegan. Dan juga di film ini ya masih lah, kenapa adegannya berasa kayak tiba-tiba aja gitu. Entah itu ada adegan kan Dinda Kanya Dewi sama si Kawai Labibah lagi di rumah gitu, tapi Kawai Labibah ini pengen keluar rumah, pengen buka pintu segala macam tuh kesulitan, dia kan diceritain kesulitan gitu. Tapi tiba-tiba kenapa datang Pak Ustadz sama rombongan lain di belakang, lah kok bisa masuk ke rumah Pak Ustadz ini, bagaimana gitu caranya? Kosong aja, itu tiba-tiba plot hole muncul kayak superhero yang ingin menyelamatkan orang gitu. Tapi itu sama sekali nggak masuk akal sih, kenapa tiba-tiba seperti itu ya. Mungkin dua itu aja sih yang paling gua ingat adegannya kayak secara tiba-tiba aja gitu ya. Udahlah, itu detail yang terlewatkan, tapi itu bener-bener aneh aja, serius. Ya walaupun si Kawai Labibah ini kan nelpon duluan kan ke ke ustadznya dia, tapi kan ya nggak segampang itu dia masuk rumah kan, karena ya diceritain juga kalau Kawai Labibah ini kesulitan buat kabur. Jadi ya itulah dua adegan yang menurut gua kok begitu lah, kok tiba-tiba di sini gitu. Terus juga kalau kalian pernah nonton film Si Jin yang pertama, film Indonesia ini ya, film Si Jin yang pertama itu kan dilihatin kalau si ustadznya itu tuh kayak meruqyah di sebuah rumah ataupun gubuk kayak gitu. Nah di film kedua ini sama pun, dia juga ngelakunya di sebuah rumah segala macem. Ya pokoknya endingnya tuh mirip banget sama Si Jin yang pertama, mirip banget. Gue nggak tahu ya emang di Turkinya begitu kah atau gimana, gue nggak ngerti. Tapi film ini kitab Si Jin dan Alien, kalau untuk secara cerita ya oke lah, ini film biasa aja. Tapi secara perbandingan ya antara film pertama dan film kedua, gue lebih suka film kedua ini. Kenapa? Karena adegan gore-nya lebih nyata, lebih banyak, dan bervariatif gitulah dibandingkan film pertamanya. Film pertamanya juga masih banyak kekurangan, tapi di film kedua ini juga mereka tingkatkan dengan secara kualitas acting dari pemainnya gitu. Kawai Labibah, Dinda Kanya Dewi, dan juga Yunita Siregar, ini tiga pemain yang ngelit secara acting sih, dan gue suka itu. Tapi secara penceritaan gue bilang ini film Indonesia kebanyakan, udah banyak banget film Indonesia yang kayak begini treatmentnya. Tapi ya itu tadi lah, director harus berpikir kreatif gimana si penonton ini nggak ngerasa bosan dengan apa yang udah mereka suguhin gitu kan. Karena film-film semacam ini banyak banget di Indonesia gitu ya. Dengan cara mereka melakukan sebuah adegan-adegan gore seperti itu cukup membuat menyenangkan untuk dilihat. Tapi secara ngikutin jalan ceritanya sebenarnya capek sih ya. Level Indonesia bakal begini terus gue rasa kalau untuk film-film horor. Ini jadi film yang biasa aja menurut gue, Si Jin.
dan alien ini. Alien apa alien kalau nggak salah ya. Itu menurut pendapat gua. Jadi kalau kalian punya pendapat yang berbeda silahkan komen atau dislike aja video ini dan like aja kalau kalian suka. Dan jangan lupa untuk subscribe karena masih banyak di antara kalian yang belum subscribe. Jadi subscribe aja karena kalian bakal mendapatkan video-video baru gua dengan bacotan-bacotan gua yang lainnya. Terima kasih dan jangan lupa berbuat baik.